wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Diana Kartauli. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang kelebihan dan kekurangan sekaligus tantangan produk syariah. Produk syariah merupakan layanan keuangan atau investasi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah kekurangan dan kelebihan dari produk syariah. Yang pertama di sini saya mau menjelaskan yaitu kelebihan dari produk syariah. Yang pertama berbasis etika dan keadilan. Transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari unsur riba atau bunga, garar, ketidakpastian, serta masir perjudian. Yang kedua yaitu bersifat amanah. Produk syariah dijalankan dengan konsep amanah dan tanggung jawab, sehingga lebih terpercaya dalam pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu mengutamakan keuntungan bersama. Produk berbasis bagi hasil, mudharabah, musyarakah, mengedepankan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan. Sekarang yang keempat yaitu memiliki prinsip sosial. Sebagian keuntungan sering dialokasikan untuk zakat, infak, atau sedekah sehingga mendapatkan kesejahteraan sosial. Yang kelima yaitu cocok untuk semua kalangan. Meski berlandaskan syariah Islam, produk ini dapat digunakan oleh siapa saja tanpa memandang agama. Yang keenam yaitu relatif stabil. Karena menghindari spekulasi, produk syariah cenderung stabil, terutama pada sektor keuangan dan investasi. Sekarang masuk di kekurangan produk syariah. Yang pertama yaitu kurangnya literasi dan pemahaman. Banyak masyarakat belum memahami produk syariah secara mendalam, sehingga minatnya masih terbatas. Yang kedua yaitu biaya administrasi lebih tinggi. Karena membutuhkan pengawasan syariah atau Dewan Pengawasan Syariah, biaya operasionalnya seringkali lebih besar. Yang ketiga yaitu pilihan produk terbatas. Dibandingkan produk konvensional, produk syariah masih memiliki variasi yang lebih sedikit di berbagai sektor. Yang keempat yaitu proses yang lebih rumit. Dalam beberapa kasus, transaksi memerlukan prosedur tambahan untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah. Sedangkan yang kelima yaitu kurangnya infrastruktur dan SDM. Penyedia layanan syariah sering menghadapi tantangan dalam menemukan sumber daya manusia yang ahli di bidang syariah sekaligus ekonomi. Yang keenam yaitu tidak cocok untuk investasi risiko tinggi. Karena menghindari spekulasi dan risiko tinggi, produk syariah mungkin kurang menarik bagi investor yang menginginkan kekurangan besar dalam waktu singkat. Sekarang di sini masuk tantangan yang dihadapi Bank Syariah. Bank Syariah memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian berbasis prinsip Islam, namun juga menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Berikut adalah tantangan utama yang dihadapi. Yang pertama yaitu literasi keuangan syariah yang rendah. Masalah, banyak masyarakat belum memahami prinsip, manfaat, dan beberapa bank syariah dengan bank konvensional. Akibatnya, minat terhadap produk bank syariah masih rendah. Nah, solusinya yaitu edukasi publik secara masif melalui seminar, media sosial, dan kolaborasi dengan institusi pendidikan. Yang kedua yaitu persaingan dengan bank konvensional. Masalahnya yaitu bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang sudah lebih matang, memiliki jaringan luas, dan produk yang beragam. Nah, solusinya yaitu inovasi produk syariah yang kompetitif dan memperkuat branding sebagai alternatif keuangan etis. Yang ketiga yaitu biaya operasional yang tinggi. Masalahnya yaitu proses kepatuhan syariah atau audit, fatwa, dan pengawasan memerlukan biaya tambahan yang tinggi dimiliki oleh
konvensional. Solusinya itu efisien, operasional dengan memanfaatkan teknologi digital seperti perbankan online dan aplikasi. Yang keempat yaitu keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Masalahnya yaitu kurangnya SDM yang kompeten di bidang keuangan dan syariah menjadi hendak bagi pertumbuhan bank syariah. Solusinya yaitu pelatihan intensif produk sertifikat syariah dan kerjasama dengan lembaga pendidikan. Yang kelima yaitu minimnya diversifikasi produk. Masalahnya yaitu produk-produk bank syariah seringkali dianggap terbatas atau kurang inovatif dibandingkan dengan bank konvensional. Solusinya yaitu mengembangkan produk-produk baru seperti fintech syariah, sukuk retail, dan layanan berbasis teknologi blockchain. Yang keenam yaitu kurangnya infrastruktur pendukung. Masalahnya yaitu bank syariah sering kali kekurangan jaringan cabang, teknologi, dan sistem pendukung yang memadai. Solusinya yaitu investasi dalam pengembangan teknologi, informasi, dan perluasan jaringan cabang atau layanan digital. Yang ketujuh yaitu persepsi publik yang kurang positif. Masalah beberapa masyarakat beranggapan bahwa bank syariah tidak sepenuhnya berbeda dengan bank konvensional. Solusi yaitu meningkatkan transparansi operasional dan memberikan edukasi tentang prinsip-prinsip syariah yang diterapkan. Yang kedelapan yaitu regulasi dan kebijakan yang masih berkembang. Masalahnya yaitu kerangka hukum dan regular yang mendukung perbankan syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih terus berkembang dan belum sekuat bank konvensional. Nah, solusinya yaitu pemerintah dan regulator perlu memperkuat dukungan melalui kebijakan yang pro bank syariah, seperti insentif pajak dan subsidi. Yang kesembilan yaitu risiko operasional dan reputasi. Masalahnya yaitu kegagalan dalam memenuhi keputusan syariah dapat merusak kepercayaan nasabah. Solusinya yaitu memastikan sistem pengawasan syariah yang kuat melalui Dewan Pengawasan Syariah dan audit rutin. Nah, di sini masuk kesimpulan kekurangan dan kelebihan produk syariah. Produk syariah adalah solusi keuangan yang menawarkan keseimbangan antara keuntungan duniawi dan keberkahan spiritual. Namun, tantangan dalam pengembangan edukasi dan diversifikasi produk masih menjadi perhatian utama agar lebih kompetitif di pasar global. Sekarang masuk kesimpulan tantangan produk syariah. Tantangan yang dihadapi bank syariah mencerminkan kebutuhan untuk terus berinovasi, meningkatkan literasi keuangan, dan memperkuat kepercayaan publik. Dengan strategi yang tepat, bank syariah memiliki peluang besar untuk menjadi pilar penting dalam sistem keuangan global. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap, put that 3 old glass on the block, put it back, bitches on the line, and you know. Halo guys, jadi di sini saya sudah berada dengan salah satu masyarakat saya, namanya Adida ya. Nah, di sini saya mewawancara tentang bank konvensional. Selamat siang Kak, bisa diceritakan pengalaman Kakak tentang bank konvensional? Terima kasih, saya sudah menggunakan bank konvensional sejak lama. Mungkin lebih dari 5 tahun, mulai dari rekening tabungan, kartu kredit, sampai pinjaman. Semuanya saya percayakan ke bank konvensional karena menurut saya layanannya sudah lengkap dan sudah tersedia. Baik, di sini saya mau bertanya, kalau begitu apakah Anda pernah mencoba menggunakan layanan bank konvensional? Oh, layanan bank syariah.
sejauh ini belum merasa tertarik karena saya sudah puas dengan hal yang saya lakukan sekarang. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Anda itu apa yang membuat bank konvensional lebih menarik dibanding dengan bank syariah? Kalau dari saya, yang pertama itu adalah penamakan Kak. Bank konvensional itu sudah punya banyak cabang, ATM-nya juga di mana-mana, dan aplikasinya sangat user friendly. Selain itu, saya juga merasa lebih memahami cara kerja bank konvensional karena semuanya sudah terlihat di Pak, seperti bunga tabungan atau pembayaran dari bank umum. Baik, di sini saya akan bertanya pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana dengan bisnis syariah yang sering dianggap lebih etis atau sesuai dengan ajaran agama Islam. Betul, saya setuju dengan statistik yang bagus. Tapi menurut saya, untuk kebutuhan sehari-hari, saya lebih fokus pada efisiensi dan layanan. Saya juga merasa bahwa bank konvensional itu tidak melanggar aturan hukum. Jadi, menurut saya sah-sah saja atau aman-aman saja di Israel. Baik, masih ada pertanyaan ya Kak. Di sini saya mau bertanya lagi, kalau begitu apakah Anda atau Kakak melihat ada peluang bagi bank syariah untuk menarik minat di masa depan? Kalau ada sih pastinya kalau syariah itu memberikan layanan yang masih sederhana, transparan, sama lebih kompetitif, saya akan mencobanya. Saya juga rasa edukasi kepada masyarakat itu juga penting gitu Pak, karena banyak orang termasuk saya masih bingung dengan konsep konsumsi akan bagi hasil dari bank syariah itu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak edukasi seperti apa yang paling dibutuhkan? Dari saya sendiri, saya pikir edukasi yang praktis dan sederhana Pak. Misalnya simulasi langsung perbandingan antara beberapa profesional dan bagi hasil dari bank syariah. Kalau itu ada di sendiri, pasti lebih banyak gitu yang tertarik. Rosing you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not.